Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man ihtada bihadihi ila qiyamis sa'ah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz, para guru, senantiasa kita dapat fadilah dan berkah ilmunya. Jajaran pengurus DKM Masjid Raya Bani Umar yang saya muliakan, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama-tama tentu saja mari kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala melalui kalimah alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan berbagai nikmat, karunia dan anugerah yang senantiasa Allah curahkan tanpa henti dan tanpa bisa kita menghitung-hitungnya. Nikmat yang paling penting dalam hidup kita adalah nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat-nikmat Allah tersebut senantiasa mengiringi langkah hidup kita hingga ajal nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat iring salam mari kita hadiahkan kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan teladan dan panutan. Mudah-mudahan dengan keteladanan beliau itulah kita akan membersamai beliau besok di surga tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat, melanjutkan kajian surah Thaha. Di kesempatan yang lalu kita sudah membahas 8 anugerah nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, kemudian ditambah lagi nikmat yang lain. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Kami berikan kepadamu nikmat yang lain, ayat 37 sampai 39, yaitu Allah mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa untuk memasukkan beliau ke peti. Ya, itu adalah nikmat karena apa yang dilakukan ibundanya itulah yang menjadi wasilah keselamatan beliau. Ya, ketika Allah berikan ilham kepada ibunda Nabi Musa untuk memasukkannya ke dalam peti dan dialirkan ke sungai Nil, disitulah keselamatan Nabi Musa melalui wasilah itu. Yang kedua adalah ditemukan oleh keluarga Fir'aun. Kalau yang menemukan keluarga yang lain bisa jadi malah lebih fatal, ya. Jadi ketika yang menemukan adalah keluarga Fir'aun, orang yang selama ini mencari-cari bayi laki-laki itu, justru hadir di depan matanya, namun dilindungi oleh Allah melalui kasih sayang istrinya, disitulah nikmat Allah juga turun kepada Nabi Musa. Karena beliau saat itu tidak berdaya, tidak memiliki kekuatan apapun karena baru lahir, ya. Nikmat yang ketiga diasuh di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Diasuh oleh musuhnya, Pak. Tapi yang mengawasi langsung Allah. Ya. Jadi kita hidup ini ya sebenarnya nggak usah repot-repot amat gitu. Ya. Gitu aja kok repot karena Gus Dur kan, ya. Karena diawasi semua oleh Allah, ya. Ya, kalau kita mendekat kepada yang mengawas, ya, pengawasan itu sedetik pun tidak akan pernah lengah, ya. Jangankan pengawasan fisik, batin pun diawasi oleh Allah, yang tidak tampak pun diawasi. Makanya saya seringkali sampaikan, kalau ibu dan bapak khawatir anaknya ada di luar, sekolah, beraktivitas sampai malam-malam, ya, gelisah, ya, khawatir terjadi apapun, serahkan saja. Asal anak kita sedang melaksanakan kebaikan, ya,
serahkan saja sama Allah. Apalagi sedang mondok, ya, mencari ilmu, ya, serahkan saja pengawasannya kepada Allah, ya, karena sudah terbukti dari masa Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, ya, apapun yang diawasi oleh Allah, dibimbing oleh Allah, pasti sukses, ya. Inilah 3 nikmat yang diberikan, yang dijelaskan pada ayat 37 sampai 38. Nah, kita akan membahas ayat 40 ini, nikmat yang lain, ya, ada beberapa nanti kita bahas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. "Idz tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum 'ala man yakfulu. Faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal ghammi wa fatannaka futuna. Falabithta sinina fi ahli madyana thumma ji'ta 'ala qadari ya Musa wastana'tuka li nafsi." Idz tamshi ukhtuka, ketika saudara perempuanmu berjalan, fataqulu, maka ia berkata, hal adullukum ala may yakfuluhu, berkata kepada keluarga Fir'aun, ya, bolehkah aku menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maksudnya memelihara Nabi Musa kecil, ya, bayi itu, ya. Faraja'naka ila ummika, ya, maka kami mengembalikanmu Musa ke ibumu, ya. Supaya apa? Kay taqarra 'ainuha, agar senang hatinya. Ya, namanya ibu, anaknya pergi, jangankan pergi resikonya kematian, pergi hanya beberapa langkah saja sudah dicari-cari. Kalau bapaknya anak-anak nggak pernah dicari-cari, ya, kecuali ada kebutuhan belanja. Nah, itu soalannya Pak, ya. Nah, kita harus menerima Pak, itu takdir kita Pak sebagai seorang suami, ya, dibutuhkan saat ada sesuatu gitu, ya. Makanya laki-laki itu harus dompetnya ada terus Pak, isi mah belakangan, yang penting dompetnya tebel gitu, ya. Nah, baik, kita lanjut, ya. Apa? Kaita qurra ainuha, ya, supaya ibundanya itu hatinya senang, ya, agar senang hatinya. Kemudian apa? Wala tahzan, dan tidak berduka cita, ya. Kesedihan seorang ibu itu ketika anaknya sakit, ya, ketika anaknya menderita, ketika anaknya ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, apalagi kemudian di sini ada kemungkinan tidak kembali. Wa qatalta nafsan, selanjutnya ada nikmat yang lain. Wa qatalta nafsan, dan engkau pernah membunuh satu jiwa. Fanajjaynaka minal ghammi, lalu kami menyelamatkanmu dari kesusahan. Wa fatannaka futuna, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan. Falabista sinina fi ahli madyana, dan kami, maka engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madyan. Thumma ji'ta ala qadari ya Musa, ya, kemudian engkau datang atas takdir wahai Musa. Nikmat selanjutnya, wastona'tuka li nafsi, ayat yang ke-41, dan aku telah memilihmu untuk diriku Allah maksudnya, memilih Nabi Musa untuk menjadi rasulnya. Jadi beberapa nikmat yang lain, ya, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa setelah 12 nikmat yang sudah kita jelaskan, 8 yang lalu, 3 di ayat 37 sampai 39, dan 40 sampai 41 ini nikmat-nikmat yang lain. Apa saja? Yang pertama, ya, idz tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum, ya, ala may yakfulu, ya, kabar tentang Nabi Musa yang tidak mau menyusui kepada siapapun, ya. Ketika Asia mendapatkan Nabi Musa di sungai Nil itu, ya, namanya ratu penguasa akan memanggil semua orang yang sedang menyusui. Tentu saja menyusui bayi perempuan, nggak ada satupun yang laki-laki Pak.
Kalau laki-laki ulo morani gebuk namanya itu. Sampai di sini ya, anaknya dibunuh, ibunya dimanfaatkan gitu. Jadi saat itu tidak ada satupun ya wanita yang sedang menyusui itu ya, dan kemudian air susunya diberikan kepada Nabi Musa. Nabi Musa enggan menerimanya, tidak mau menerima air susu itu ya. Maka apa? Kemudian ibu Nabi Musa pun mengutus saudaranya, fataqulu hal adullukum ala may yakfulu. Di situ kemudian saudari perempuannya itulah menawarkan ya, saya akan tunjukkan kepada kalian siapa orangnya yang bisa menyusui bayi ini, tanpa menyebutkan identitas siapa dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah seorang ibu dengan nalurinya itu mengutus saudari perempuan Nabi Musa alaihissalam, dan itu adalah nikmat dalam dua hal. Yang pertama apa? Kaita qarra ainuha ya, ibunya menjadi gembira, ibunya bersuka cita. Kenapa? Karena putranya yang didambakannya itu kembali ke pangkuannya ya. Saya kalau dalam posisi ibundanya Nabi Musa ya Bu ya, seorang anak yang baru saja lahir, resikonya dibunuh, kemudian dialirkan ke sungai tanpa pernah ada kepastian nasibnya seperti apa, diserahkan kepada Allah, kok tiba-tiba kembali. Sama seperti ibu mendapatkan suami yang hilang Bu ya, setelah 7 tahun balik lagi dalam wujudnya yang lain. Tadinya adalah seperti ya, seperti saya ini, warnanya hitam pekat ya. Kalau orang bilang saya itu hitam langsat Pak ya. Nah itu kembali kok berubah menjadi Sahruhan gitu ya. Nah itu kan luar biasa, kok wajahnya berubah jadi tampan ya, ya. Ya itu kan merupakan kegembiraan yang tiada tara. Seorang ibu yang paling menyenangkan hatinya bukan ketika dia mendapatkan belanja yang lebih dari suaminya. Seorang ibu tidak akan mendapatkan puncak dari kegembiraan ketika dia mendapatkan nikmat-nikmat sebesar apapun, harta yang semelimpah apapun. Bahkan kalau dirinya seorang karir, dia mendapatkan promosi jabatan setinggi apapun, dia tidak akan mencapai puncak kesenangan dan kegembiraan. Kegembiraan seorang ibu adalah ketika putranya bahagia, betul Bu? Kegembiraan seorang ibu adalah ketika putra dan putrinya ada di dekatnya, di pangkuannya. Ya. Inilah yang digambarkan oleh Al-Quran, kaita qarra ainuha. Qurrata a'yun itu bukan hanya sekedar gembira Pak. Kalau orang gembira itu farah, dalam bahasa Arab itu farah. Farah atau surur itu kegembiraan yang tidak hakiki. Tapi kalau qurrata a'yun itu adalah kegembiraan, kesenangan komprehensif, kesenangan yang meliputi segala dimensi. Tidak ada yang lebih daripada itu. Makanya Nabi ketika menyampaikan waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan aku menjadikan salat sebagai sarana untuk menggembirakan hatiku. Qurratu ainin yang dimaksud di situ adalah kegembiraan lahir batin, puncak dari kegembiraan dan kesenangan, dan tidak ada yang lebih daripada itu. Maka kalau misalnya bapak-bapak yang ada di sini, ketika kita kalau di bahasa anak sekarang menciptakan saingan kita, bapaknya punya ya dengan istri, dengan suami punya anak laki-laki, itu pasti bapaknya tersingkirkan. Mau dibuat seperti apapun, bapaknya lebih ganteng, lebih maco, duitnya banyak gitu ya, itu kalau sudah ada anak laki-laki di pangkuan ibunya, itu semuanya tertuju untuk sang putra. Betul Pak ya. Tidak ada ya, ibu yang manapun itu ya, itu putra itu nomor satu. Saya juga merasakan
Saya dulu ketika anak-anak saya masih semuanya mondok, kalau pulang Pak, ya Allah, yang namanya istri pagi-pagi sudah sibuk masak, semua dimasakin. Padahal ketika bapaknya ada di situ nggak pernah masak, ya kadang-kadang aja gitu. Tapi ketika anaknya, subhanallah, semuanya dikeluarin, ya. Semangatnya menggebu-gebu luar biasa, masak untuk anak-anaknya. Bapak mana, bapak bisa nyari sendiri, jadi sendiri di warung, nah selesai gitu ya. Begitu memang, ya. Itu naluri ya Bu ya, tidak bisa dikesampingkan. Itu naluri seorang ibu ketika putranya adalah segala-galanya. Betul, putranya adalah segala-galanya, ya. Nah, kalau bapaknya sudah nomor yang kesekian, maka terima saja Pak, ya. Gak usah cemburu Pak. Ini kadang-kadang ada bapak kok cemburu sama anak, ya. Ini mana anak mana bapak, ya. Kadang-kadang lebih kolokan bapaknya, itu lebih manja bapaknya daripada anaknya, ya. Ya, jangan sampai begitu Pak, nggak bisa, ya. Naluri seorang ibu dimanapun, ya. Maka di sini kaitakorainuha, ketika ibunya bahagia, itu adalah juga kebahagiaan puncak dari seorang anak. Bapaknya mah nggak usah bahagia, nggak apa-apa, capek biarin aja. Memang begitu kok, ya. Anak itu ikatan batinnya itu dengan ibunya, itu mau dia kaya apapun, bapak nggak bisa ngalahin Pak. Nggak bisa Pak, sehebat apapun kita jadi bapak itu nggak bisa mengalahkan ikatan batin seorang anak dan ibu, karena kita nggak pernah mengandung, nggak pernah melahirkan, nggak pernah ngasih air susu. Pernah Pak ngasih air susu kepada anaknya Pak, ya. Susu sapi mah iya, ya. Begitu dikasih susu bunyi mbek, oh ini bukan sapi, malah jadi kambing bapaknya, ya. Berubah gitu, ya. Nggak mungkin, ya, karena itu satu-satunya, ya. Makanya kan itu Raden Haji Oma Irama kan, ya. Itu kan lagunya kan begitu, ya. Hai manusia, nah ini kan hormati ibumu, nah itu kan, ya. Nggak boleh nyanyi di masjid, ya. Baik, ya, kita lanjut. Kemudian apa? Wala tahzan, memperkuat. Ini kadang orang gembira Pak, tapi di balik kegembiraan itu ada kadang-kadang ada juga terselip kesedihan. Maka ini untuk memperkuat, tidak ada ruang sedikit pun untuk sedih ketika putranya itu sudah ada di pangkuannya, ya. Itulah seorang ibu, ya. Dan itu nikmat juga kepada Nabi Musa. Bagaimanapun ketika ibunya bahagia, kebahagiaan seorang ibu akan memancar kepada putranya, secara psikologis akan membentuk karakter. Maka bahagiakan istri kita ketika dia masih menyusui Pak. Belanjanya yang banyak, senyumnya gak boleh berhenti, tiap hari senyum terus Pak, pamer tuh gigi, ya. Silakan pamerin, ya. Gigi yang mana aja, asal bukan gigi yang sudah ompong, dipamerin malah anaknya nangis. Kenapa? Hantu, ada hantu katanya. Bapaknya dikira hantu, ya lah, sudah ompong, ya. Baru 40 tahun sudah ompong, begitu senyum anaknya malah tidak senyum, malah nangis, ya, dikira hantu bapaknya gitu, ya. Ya, itu silahkan, ya. Semuanya ketika sang ibu gembira, bahagia, itu akan menular, ya. Nabi Musa mendapatkan kembali kasih sayang seorang ibu, itu adalah anugerah yang tidak bisa digantikan oleh yang lain Pak, ya. Maka berbahagialah ini putra-putra yang masih punya ibu, ya. Walaupun ibunya jelek, jangan banding-bandingin, ibu kok nggak cantik kayak Desi Ratnasari ya Bu, ya. Lah, Desi Ratnasari, ya, itu parfumnya, ya, sehari itu bisa 50 juta itu. Beli parfum 1 bulan bisa 100 juta, ya. Ya mau kagak cantik gimana lah, kita parfumnya, ya, cukup, ya, bawang putih, bawang merah, ya, ya. Kemudian apalagi ketumbar, ya, dicampur merica jadi sambel gitu kan, ya. Ya bau sambel lah, ya, bukan bau parfum. Ya nggak bisa menyaingi yang 50 juta 1 bulan, ya. Jadi karenanya nggak usah Pak, ya. Jadi kalau kita ingin mempercantik istri, yang ngukur diri kita juga gitu kan, ya. Kita seperti apa, penghasilannya seperti apa, sehingga anak-anakku sekalian ini yang ada di sini yang masih anak-anak, syukurilah siapapun kalau masih ada ibu, itu adalah merupakan puncak dari nikmat, ya. Saya sudah yatim
Sudah yatim saya, ibu saya sudah beberapa waktu yang lalu meninggal ya, sudah tidak punya ibu lagi. Jadi merasakan bagaimana seorang ibu bahkan ketika saya sudah umur 30-40 itu ketika pulang itu menampakkan kasih sayang yang luar biasa. Saya nggak boleh ngapa-ngapain, semuanya disediain sama beliau ya. Itulah seorang ibu ya. Maka kemudian dua hal ini, kaitaqarra ainuha, kegembiraan seorang ibu dan juga tidak adanya rasa sedih dari seorang ibu, itu adalah nikmat bagi anaknya. Ini yang pertama, berkumpul dengan ibundanya ya. Yang kedua, nikmat yang kedua yang disampaikan pada ayat ini adalah apa? Bahwa ya, air susu yang masuk ke dalam diri Nabi Musa itu dijaga oleh Allah. Itu berkaitan dengan nasab. Nabi Musa ditawari oleh, mohon maaf, air puting yang masih bisa jadi lebih cantik dari ibunya, puting susu yang lebih wangi dari ibunya, bisa jadi karena lebih muda barangkali dari ibunya. Ditawar-tawarkan itu kan ya, ibu-ibu muda yang sedang menyusui itu. Satu pun tidak ada yang diterima oleh Nabi Musa. Ini adalah merupakan anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa sehingga beliau enggan menerima susu kecuali air susu ibunya. Dalam rangka apa? Menjaga kemurnian Nabi, menjaga kemurnian seorang utusan, seorang rasul, seorang nabi. Nasab itu sangat penting dan itu dimulai dari air susu. Betul. Karena disitulah nanti tumbuh yang namanya daging, tumbuh semua yang ada dalam tubuh kita. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kemurnian itu sehingga beliau tidak menyusu kepada siapapun kecuali kepada ibunya. Disitulah kemudian Allah menunjukkan kekuasaannya, Allah menunjukkan nikmatnya kepada Nabi Musa dan juga ibundanya, dan juga tentu saja nikmat kepada Bani Israel yang ketika itu nantinya Nabi Musa akan menjadi Rasul. Seandainya kemudian misalnya air susu yang masuk ke dalam diri beliau bukan dari ibundanya tapi dari wanita yang lain, kita tidak bisa membayangkan ya, karena itu pasti akan menjadi problem. Baik, yang selanjutnya adalah wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal ghammi ya. Nabi Musa pernah kita sampaikan ya, dan dalam beberapa ayat itu dijelaskan Nabi Musa memiliki kekuatan fisik yang di atas rata-rata. Nah, jadi ya, Nabi Musa itu bukan hanya seorang nabi dan rasul yang diberi mukjizat ya, yang mengerikan kalau dalam tanda kutip ya. Tongkatnya berubah menjadi ular besar, bisa menjadi ular kecil, ular sedang, bisa menjadi apa saja, bahkan bisa membelah lautan. Itu kan kekuatan yang mengerikan, luar biasa. Bukan hanya sekedar tongkatnya, tapi fisiknya Nabi Musa juga mengerikan, Pak. Mengerikan bagaimana? Ya. Dalam beberapa ayat dijelaskan ada dua orang yang berselisih. Fawajada fiha rajulani yaqtatilani hadza min syi'atihi wa hadza min aduwih. Dalam ayat yang lain dijelaskan Nabi Musa ketika keluar dari rumahnya ya, dari pengasuhan Fir'aun itu ya, tiba-tiba kemudian bertemu dengan dua orang yang sedang berselisih. Yang satu dari kelompoknya dia ya, yaitu kabilah Bani Israel, yang satunya dari Qibti, kabilahnya Fir'aun. Nah, saat itu kemudian ya, yang dari kabilah Bani Israel meminta pertolongan. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwih. Nabi Musa sebenarnya adalah tipikal orang yang tidak gampang untuk ikut campur urusan orang ya. Beliau adalah orang yang memang dididik oleh Allah secara langsung untuk menjadi orang yang punya prinsip ya. Kalau memang bersalah, tegakkan itu. Kalau benar, tegakkan juga. Nah, saat itu ya, orang yang kebetulan dari suku yang sama dalam kondisi terdesak dan kemudian meminta pertolongan kepada Nabi Musa. Memang saat itu kondisinya lemah, dizalimi oleh orang Qibti itu.
Karena orang Kipti merasa dilindungi oleh Fir'aun, satu kabilah, satu suku. Ini primordialisme dari zaman dulu pasti ada, Pak. Ya. Dan itu nggak bisa hilang, Pak. Sampai nanti hari kiamat kurang sehari nggak bakal bisa hilang. Primordial kesukuan, ya. Primordial kebangsaan, primordial dalam arti yang positif keagamaan. Ya. Itu semuanya pasti ada, nggak bisa dihilangkan. Nah, Nabi Musa ketika itu fawakazahu Musa, dipukul untuk membantu ya, orang yang meminta tolong tadi. Faqadha alaih, mati. Padahal mukulnya itu dalam rangka untuk melindungi orang yang dizalimi itu, dan pukulannya pun pukulan yang tidak keras, semata-mata hanya untuk menakut-nakuti, mati ya. Bagaimana kalau mukul beneran kayak Mike Tyson gitu ya? Bukan hanya mati ya, mungkin bisa 5 orang sekali pukul langsung mati semua. Nah, disitulah kemudian jelaskan di sini wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal ghammi, tetapi Allah menyelamatkanmu dari mara bahaya, dari kesulitan akibat perbuatan yang tanpa sengaja itu. Apa-apa? Yang paling penting adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan Nabi Musa sebagai pendosa, tetapi apa? Mengampuni Nabi Musa alaihissalam di akhirat nanti. Jadi dosanya Nabi Musa dalam tanda kutip ya, membunuh tanpa sengaja itu diampuni oleh Allah sehingga tidak akan ada perhitungan apapun di akhirat nanti. Ini yang paling penting. Ya, keselamatan yang dimaksud di sini adalah keselamatan akhirat. Keselamatan dunia apa wujudnya? Di sini adalah min iqabid dunya li'annahu qatala qibtiyan. Ya. Selamat dari hukuman dunia karena apa? Dia tidak dihukum oleh Fir'aun. Karena apa? Diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan untuk bisa pergi dari Mesir menuju Madian. Mesir ke Madian, daerah Yordania itu jauh, Pak. Bukan hanya 100, 200, tapi ribuan kilometer. Allah berikan kekuatan kepada Nabi Musa lahir dan batin untuk bisa pergi ke Madian, menghindari bahaya yang muncul karena beliau tanpa sengaja membunuh orang Kipti itu. Inilah 2 hal yang disebut keselamatan, dan itu harus kita camkan, Pak. Seringkali orang menganggap dirinya selamat ketika sukses, selamat di dunia. Kalau itu banyak sekali, Pak. Ya, di jalan raya, wah polisinya nggak ada, wus lampu merah diterobos, aman, Pak, polisinya nggak ada. Itu biasa ya. Dan banyak orang yang sukses ya. Kadang-kadang dipidana tapi dapat amnesti sama abolisi, Pak ya. Ya. Sudah jelas-jelas ya dipidana, Pak. Ada yang sudah jadi terdakwa, bahkan tersangka, bahkan terpidana tapi dapat amnesti ya. Dapat abolisi ya. Ya. Biasa, Pak, di dunia, Pak ya. Nggak usah heran lah, Pak ya. Nah, itu di dunia biasa. Selamat dunia tuh banyak caranya ya. Hilang gitu nggak balik-balik ya, itu kan ya, siapa tuh yang orang PDIP sampai sekarang nggak ketemu itu kan Hasto kan kenanya itu juga kan, siapa namanya, Pak? Lupa ya. Oh, Harun Masiku, betul. Itu sampai sekarang nggak ketemu, Pak. Entah di mana dia, atau sudah berubah menjadi opa-opa dari Korea, saya nggak tahu itu ya. Siapa tahu wajahnya berubah ya, jadi Korea, opa-opa Korea. Nggak tahu, hilang, selamat di dunia, Pak, dari hukuman manusia. Banyak sekali orang yang bisa, apalagi yang namanya koruptor-koruptor kelas kakap dulu ya, di zamannya 98 itu. PLBI itu ya, itu pergi dari Indonesia ke negara yang lain sampai sekarang nggak ketemu, selamat ya. Nah, itu adalah keselamatan yang penting juga, tetapi seringkali ini semu. Karena apa? Bisa jadi dia selamat karena memang dia bisa melakukan manipulasi, dia dekat dengan kekuasaan, dia dekat dengan si anu, dekat dengan si anu, dan seterusnya. Dia selamat di dunia, tapi belum tentu selamat di akhirat.
Nabi Musa diberikan kedua-duanya. Nah, kita kan inginnya dalam hidup kita ini dua-duanya kita dapatkan, kita selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Ya makanya ya begini, ini salah satunya kan, datang ke sini ya, itu kan salah satu upaya kita untuk bisa selamat. Saya juga sama, datang itu ke sini supaya selamat ya. Selamat apa? Nanti di yaumul hisab tidak ditanya, kamu sekolah tinggi-tinggi sampai S3 buat apa katanya. Ya Allah, saya sudah ngajar dari 2008 di Bani Umar. 2008 sampai sekarang Pak. Alhamdulillah istiqomah. Berapa tahun tuh? Ya, berapa tahun tuh Pak? Ya 12. Berapa? Hah? 18? 17 tahun. Waduh. Dek 17 tahun dek ya. Alhamdulillah ya, dari jamaahnya cuma 3 ya, saya masih ingat itu ya, takmirnya, kemudian muadzinnya sama imamnya ya. Dulu kan jamaahnya Bani Umar luar biasa, banyaknya Pak ya, malaikatnya yang banyak ya, manusianya dikit ya, mungkin sedikit jin sama hantu yang lebih banyak lagi mungkin itu ya. Sekarang sudah ya kita utuh 50 ke atas lah sudah. Nah itu dalam rangka apa ya? Ya siapa tahu ya, yang kecil-kecil kayak begini tiba-tiba kemudian dikubur juga menjadi sarana. Kamu kan dulu maksiatnya juga banyak, kamu suka lihat yang cantik-cantik, yang manis-manis juga ya. Karena Pak, saya itu kebetulan hidupnya senantiasa dikelilingi wanita Pak ya. Saya juga heran gitu ya. Istri saya perempuan ya, istri saya alhamdulillah perempuan Pak ya. Kemudian 3 anak saya juga perempuan. Saya punya santri di rumah ada yang tinggal walaupun cuma 4-5 orang itu perempuan. Yang ngaji, ngapal Quran sama saya perempuan cantik-cantik semua ya. Mahasiswi saya di PTIQ sama juga cantik-cantik ya. Kadang-kadang ya kalau masih muda itu bagaimanapun auranya kan beda gitu ya. Kita sudah 50 tahun tetap saja Pak ya. Ya tetap saja nggak bisa menghindar dari yang namanya naluri. Lihat-lihat yang begitu kan maksiat juga Pak ya. Ya sambil dengerin hafalan kok hafalannya lancar, udah orangnya cantik, hafalannya lancar, waduh ya. Kalau jadi yang kedua kayaknya enak. Lah itu kan bikin kesana juga itu kan ya. Ya. Macam-macam itu yang namanya laki-laki normal gitu kan. Nah ini barangkali dicatat oleh Allah sebagai maksiat ya. Ya dengan kayak begini mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah. Karena cara selamat dari kubur, dari siksa kubur, siksa nanti di hari akhir apalagi itu bisa jadi sederhana Pak ya. Nah, dalam hadis Nabi itu ada, jadi wali itu nggak harus tahajud semalaman Pak, nggak harus puasa Daud seumur hidup ya. Itu kalau pengen jadi wali, pengen jadi kekasih Allah itu apa? Ketika kita makan setiap kali ya suapan itu alhamdulillah syukur kepada Allah. Ketika kita minum 1 kali tegukan itu bersyukur, ya Allah terima kasih Engkau telah memberikan rezeki kepadaku sehingga bisa makan dan minum, dan itu dilakukan istiqomah jadi kekasih Allah Pak. Sederhana kan ya, sederhana gitu, makan ya alhamdulillah, alhamdulillah terus tanpa henti, minum juga alhamdulillah, alhamdulillah tanpa henti, jadi wali, jadi kekasih Allah. Nggak perlu ya yang repot-repot ya. Kadang-kadang malah dibuat-buat ya, dipaksa-paksain sesuatu yang tidak mampu kita lakukan. Yang kayak begitu bisa jadi wali. Saya kan perkara menyampaikan juga, orang itu kalau bisanya cuman ya Karim, ya Karim, ya Karim, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Itu kan ada di masa Nabi orang Badui ya, tawaf ya Karim, mau baca sholat ya Karim, mau tahlilan ya Karim, mau apa ya Karim aja ya. Kamu memang bisanya itu ya Rasulullah, saya bisanya ini doang. Ya udah ya Karim itu ngantar kamu ke surga ya. Sederhana gitu loh ya. Yang penting istiqomah ya. Ya kayak begini ini, mudah-mudahan 17 tahun dicatat oleh Allah itu ya. Nah itu kan bagian daripada cara kita supaya dunia akhirat itu selamat ya. Karena orang selamat itu tadi ya, kadang-kadang kita tidak menduga yang bisa menyelamatkan kita dari kubur itu apa, dari siksa kubur itu apa. Saya kan pernah menyampaikan juga ya hadis Nabi ya, mungkin di kesempatan yang lalu ya, ketika ada orang datang kepada Nabi ya, di Imanuddin saya pernah sampaikan juga. Apa kata orang itu? Ya Rasulullah, uhibbu hadhihi surah. Saya suka surat Al-Ikhlas ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apal enggak, Dek? Surat Al-Ikhlas. Kalau enggak apa lawas ya, ya. Nanti habis ini kita ketemu di tengah jalan ya. Kalian 50 orang
saya nggak peduli, saya akan lari gitu kan. Nah, kecil-kecil tapi 50 mikir juga gitu kan. Surat Al-Ikhlas harus hafal. Ini orang datang kepada Nabi, ya, bilang apa? Ya Rasulullah, aku demen banget sama surat ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saking demennya saya baca terus sampai hafal. Ya hafal lah, memang nggak hafal gimana ya. Saking pendeknya gitu kan ya. Hafal. Kemudian saya baca apapun dalam kondisi apapun. Sholat saya baca, di luar sholat saya baca. Ya. Apa kata Nabi? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas itu akan menghantarkanmu ke surga. Itu surat Al-Ikhlas, pendek loh. Ya, pendek ya Bu ya. Suka yang pendek kan Bu ya? Apa yang panjang Bu? Katanya nggak maunya surat Al-Baqarah katanya. Wah, Al-Baqarah 2,5 juz Bu, capek ya. Al-Ikhlas pendek, nggak ada 1 menit. Itu kalau kita demen istiqamah menghantarkan ke surga. Ya. Jadi sederhana menurut saya itu, ya, nggak neko-neko gitu loh. Islam itu agama yang mudah. Kalau kita ingin selamat, ingin jadi wali, ya, banyaklah bertasbih, ya. Ya, itu dalam Al-Quran itu, ya. Itu resepnya para nabi itu tasbih, ya. Subhanallah, ya. Mengapa subhanallah itu bisa menghantarkan kepada semua kebaikan? Karena orang kalau sudah menyucikan Allah, berarti orang ini tidak pernah sedikit pun melihat sisi-sisi kekurangan Allah. Semuanya sempurna, semuanya baik, semuanya unggul, semuanya komprehensif. Allah itu pasti ngasih yang terbaik. Ketika itu sudah kita ucapkan dan kita ikrarkan, kita yakini dalam kehidupan, subhanallah, dampak dari subhanallah itu luar biasa Pak. Orang ini pada akhirnya apa? Hidupnya pasti akan senang terus, hidupnya pasti bahagia terus. Karena apa? Apapun yang terjadi, Allah Maha Suci. Tidak mungkin Allah menelantarkan saya, tidak mungkin Allah menyia-nyiakan saya, tidak mungkin Allah tidak membuat saya bahagia. Nah, jadi makanya subhanallah, subhanallah dibaca juga bisa jadi kekasih Allah, bisa jadi wali Pak. Jadi banyak cara kok jadi wali itu. Apalagi orang yang nggak bisa zikirnya nggak bisa kayak saya, zikirnya pendek, ya. Tapi sholatnya panjang Pak tadi Pak ya. Saya kalau sholat jahar itu panjang Pak, ya, karena biasanya saya sudah bilang ke santri, pokoknya kalau sholat sama saya 1 halaman minimal, ya. Kalau nggak mau ikut silahkan, ya. Itu sudah menjadi tradisi saya sejak dulu gitu kan, nggak mau saya rubah. Karena itu wirid saya, hafalan Quran saya lewat sholat itu yang paling efektif. Ya. Itu ada ya orang yang tidak perlu wirid, tapi apa? Bekerja dengan jujur, dengan ikhlas, penuh dedikasi dan loyalitas, itu dapat mahabbahnya Allah. Kata Nabi ya dalam sebuah hadis, innallaha yuhibbu an yara ta'iban fi talabil halal. Sesungguhnya Allah itu demen, suka sama orang yang capek, lelah, susah payah mencari rezeki yang halal. Itu dapat mahabbah Pak. Jadi wali juga. Ya, banyak cara Pak ya. Jadi selamat dunia akhirat itu penting. Nah, caranya bagaimana? Ya kita mencari. Carinya bagaimana? Sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Nah, yang sudah sepuh seperti Pak Haji ini itu kan sudah nggak bisa duduk dengan benar, ya duduk di atas nggak apa-apa, yang bawah jangan tersinggung gitu kan. Cuman kalau tersinggungnya, kalau yang di atas tiba-tiba ada bunyinya juga, ini yang bermasalah itu Pak Haji itu ya. Udah di atas bunyi lagi gitu kan, baunya kemana-mana, itu masalah itu. Kalau kagak bunyi aman insya Allah ya. Nah itu kan cara juga, cara bagaimana sesuai dengan kondisi kita masing-masing ya. Dalam usia yang seperti itu masih tetap ya, berusaha untuk bisa mencari keselamatan ya. Jadi keselamatan yang didapatkan oleh Nabi Musa, mudah-mudahan kita juga mendapatkannya dunia akhirat secara hakiki, amin. Itu yang ketiga. Yang keempat, nikmat apa lagi? Mendapatkan cobaan-cobaan. Wa fatannaka futuna. Di sini menggunakan redaksi fatannaka futuna. Ada masdarnya di sini, kata apa namanya, dasarnya yang menunjukkan bahwa fitnahnya, ujiannya itu bukan ujian yang cemen. Banyak sekali ujian yang diberikan oleh Allah.
ini dalam riwayat Ibnu Abbas itu diceritakan ada beberapa ya. Pembunuhan anak laki-laki oleh Fir'aun itu juga ujiannya Nabi Musa. Dimasukkan ke peti itu juga ujian, anak kecil yang lain tidak ada yang masuk ke peti. Menarik jenggot Fir'aun kemudian diminta untuk makan, minum susu dan makan bara api, itu juga ujian. Membunuh orang Kipti yang kita jelaskan, pergi ke Madyan harus jauh-jauh ribuan kilometer lari dari kejaran Fir'aun dan tentaranya, itu juga ujian. Apalagi kembali ke Mesir tersesat jalan, itu sama. Ujiannya amat sangat banyak. Kalau kita bicara setelah kerasulan, penabian lebih banyak lagi. Nah, tapi ya yang paling penting, nah, dari ujian-ujian itu di sini dijelaskan, wa fatannaka futuna. Ujian-ujian itu bukannya malah menjerumuskan Nabi Musa, tapi justru melesatkan Nabi Musa. Itu yang penting, Pak. Nah, kan saya sekali-kali menyatakan dalam sebuah hadis Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan yusibu minhu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi hamba yang lebih baik, maka akan diuji, sering mendapatkan ujian. Ya jelas, Pak, orang kalau ujiannya terus dan naik terus, ya levelnya naik terus ya. Tidak akan ada orang yang tidak naik level ya, kecuali melewati ujian-ujian, apapun ujian itu. Ujiannya manusia, ujiannya kita orang Islam ya, itu beda-beda ya. Mungkin yang di Palestina beda dengan yang ada di sini, di tempat yang lain ya. Saya kemarin ke Malaysia, Pak, nemeni mahasiswa kita KKN di sana. Kenapa KKN jauh-jauh? Ternyata, Pak, ada ribuan warga negara Indonesia, anak-anak Indonesia terlantar di negeri jiran, nggak punya dokumen, sehingga nggak bisa sekolah resmi ya. Di sekolah Indonesia Kairo nggak bisa terdaftar, di sekolah Malaysia apalagi. Itu anaknya para imigran gelap, Pak. Kenapa pada migrasi ke sana? Di Indonesia nggak ada kerjaan, mau resmi nggak punya keahlian, repot juga, resmi juga cuannya harus banyak. Mereka masuk ilegal, kawin, punya anak, nggak punya dokumen. Itu jumlahnya ribuan, Pak. Nggak bisa sekolah. Alhamdulillah KBRI Kuala Lumpur memfasilitasi, dibikinlah sanggar-sanggar, namanya sanggar belajar di seluruh provinsi, di seluruh wilayah di Malaysia. Nah, kita kemarin mengirim 50 orang, disebar di 18 sanggar. Itu anak-anak kecil, anak-anak bangsa kita yang nggak bisa sekolah karena nggak punya dokumen ya. Itu mereka ya, mengalami ujian hidup yang seperti itu. Maka ketika saya diceritakan pas awal datang setahun yang lalu, kita juga survei ke sana, sempat juga mengirim walaupun baru beberapa orang. Itu saya kemudian, iya ya, kalau di Indonesia anak-anak seperti itu masih ada yang nangani, masih ada pemerintah Indonesia ya, masih ada juga tetangga-tetangganya, masih ada orang-orang yang peduli. Lantas mereka yang ada di sana siapa coba? Siapa kalau bukan kita ya. Maka kemudian kita berkomitmen setiap tahun akan mengirim, dan mereka senang banget, luar biasa ya. Sampai-sampai saking senangnya, kamu nggak usah pergi ke Indonesia lagi ya, saya jadikan mantu ya, ya. Kata mahasiswa saya, mantu ilegal. Bapak ibunya ilegal, mantunya mantu ilegal. Jangan, Pak, jangan jadi mantu, Pak. Bapak aja yang pulang ke Indonesia, kita nyari kerja di Indonesia. Bapaknya bilang, gimana nyari kerja di Indonesia, susah. Ini juga problem ya. Mengapa banyak? Dan itu bukan hanya di Malaysia, barangkali di Kuwait juga banyak, di Saudi Arabia juga banyak, di Taiwan juga banyak, di Korea juga banyak. Anak-anak kita ya yang bermasalah, itu ujian mereka. Maka saya seringkali sampaikan kepada anak-anak yang ada di tanah air kita, Anda masih muda ini ya, masih muda, masih punya kesempatan, masih ada orang tua. Kalau toh tidak ada orang tua, masih ada orang tua asuh yang memperhatikan Anda. Gunakan itu, kesempatan itu ya. Sementara di belahan dunia sana ada anak-anak Indonesia yang jangankan sekolah, dokumen aja nggak punya, KTP nggak ada, paspor nggak ada, apa-apa nggak punya. Mau jadi apa itu? Berarti manusia hilang di dunia ini ya, nggak jelas statusnya. Dan itu ribuan ya. Karena apa ya, tadi itu ya, namanya laki perempuan kumpul, kawin, nikah ya, nikahnya juga bawah tangan, selesai begitu ya.
Nah ini gambaran ya betapa ujian-ujian dalam hidup manusia itu berbeda-beda. Ada yang ujiannya ya levelnya level rendah sesuai dengan kapasitasnya, tapi juga ada yang levelnya level tinggi. Ujiannya kiai itu Pak, itu adalah saling iri, saling dengki. Ujiannya ustadz Pak, berantem satu dengan yang lain. Tapi Pak, berantemnya ustadz, berantemnya kiai itu hikmahnya luar biasa. Ada 5 saudara, anaknya kiai, bapaknya punya pesantren besar. 5 saudara nggak akur. Akhirnya apa? Berantem. Yang pertama menang sendiri, yang 4 orang kalah. 4 orang ini bikin pesantren cabang. Ya kan? Berantem tapi akhirnya apa? Menyebarkan Islam di wilayah yang lain. Itu berantemnya kiai Pak, berantemnya ulama. Itu berantemnya, itu wasilahnya. Saya kemudian jadi ingat Pak ya. Istri saya itu berantem ya, sama yang punya musola. Dulu ketika saya datang awal 2012 akhir, itu kan musola bikin TPQ, istri saya ngajar pakai metode kiroati karena istri saya kiroati, sementara yang di musola pakai ikro. Nah yang punya musola itu istrinya itu suruh belajar kiroati, nggak mau. Nah gurunya istri saya, kalau dia nggak mau belajar kiroati, kamu masih pakai kiroati tapi dia nggak bersyahadah, ilegal. Kalau qiraat itu harus bersyahadah Pak, harus punya ijazah. Dia suruh ngaji ke saya, suruh ngaji nggak mau. Nah, yang punya musola itu, akhirnya gurunya istri saya, kamu harus pisah, kamu harus bikin sendiri. Berantem Pak itu Pak ya. Istri saya dengan istrinya yang punya musola berantem, tapi apa? Dengan berantem itu musola ada TPQ-nya, tempat saya sekarang ada TPQ-nya juga gitu loh. Jadi akhirnya 2, tadinya 1 Pak. Benar Pak ya. Nah itu berantemnya guru ngaji ya, jadi tempat ngaji juga di tempat yang lain tuh. Jadi kadang-kadang hidup ini lucu Pak ya, aneh gitu loh ya. Jadi tidak semua yang buruk-buruk itu dampaknya buruk Pak ya. Awalnya bisa jadi buruk tapi pada akhirnya jadi hikmah. Maka saya sering kali bilang, coba bapak dan ibu bayangkan kalau Allah nggak menciptakan kutu, kira-kira orang yang kerja di pabrik sampo ada nggak? Dari kutu yang ada di kepala kita itu menciptakan berapa juta lapangan kerja itu. Pabrik sampo itu di seluruh dunia loh Pak. Itu gara-garanya apa Pak? Kutu Pak ya. Ya. Itu Allah menciptakan kutu, kelihatannya kutu nyebelin banget. Iya nyebelin bagi orang yang punya, tapi bagi pabrik sampo, orang-orang yang kerja di pabrik sampo, apa doanya Pak? Mudah-mudahan kutu semakin banyak ya, kutu semakin berkah. Dia pasti doanya begitu, betul Pak ya? Supaya samponya semakin laris. Bukan hanya sampo manusia, sekarang Pak semua binatang-binatang piaraan pakai sampo. Lah, saya punya kucing 4 di rumah Pak, itu setiap bulan sampoan Pak ya. Yang punya kucing malah gak pernah sampoan kadang-kadang gitu ya. Kuncinya samponya mahal, sekali mandi 100.000 ya. Mahalan kucingnya daripada manusianya ya. Nah itu pabrik sampo kucing itu ada berapa di dunia ini? Ada pabrik sampo anjing apalagi. Itu berapa ya? Berapa yang bekerja di situ? Betul Pak? Jadi dari kutu-kutu itu ternyata kemudian itu fitnah Pak, fitnah bagi kita tapi rezeki bagi orang lain ya. Makanya jangan mengeluh, jangan kemudian kita punya kutu kemudian ngamuk-ngamuk, nikmati saja ya kutu-kutu itu ya. Apalagi tetanggaannya Bu ya, nyarikan kutu, saling mencari kutu ya, akhirnya ketemu ya, apa ya, kutulis ini dalam memori hatiku ya, ketemu kan, akhirnya ketemu sama jodoh ya. Baik ya, itulah gambaran ya daripada nikmat-nikmat yang diberikan kepada Nabi Musa. Cobaan-cobaan itu kemudian mengarahkan kemana? Beliau dicoba juga ke Madian, tapi akhirnya wastona'tu kali nafsi, endingnya luar biasa. Dari ujian-ujian itulah Nabi Musa terpilih. Dan itu berlaku untuk semua nabi, untuk semua orang hebat, untuk semua orang-orang besar. Itu untuk mencapai level itu ujiannya pasti akan berat ya. Kita tahu Nabi Ibrahim ya, itu dalam qala inni ja'iluka linnasi imama wa idzibtala Ibrahim, diuji dulu. Nabi Muhammad kita tahu semua. Nabi Musa ujiannya juga luar biasa banyak, beragam, tapi terakhir wastona'tu kali nafsi, aku memilihmu untuk diriku, untuk Allah, dijadikan sebagai rasul manusia pilihan.
Insya Allah yang ada di sini ujiannya apa Pak? Ujiannya adalah ngantuk di pagi hari subuh, betul Pak? Ya, ngantuk sambil ngaji tidak masalah. Yang masalah adalah tidak mengaji. Yang mengantuk di rumah tidak mengaji itu masalah. Mengantuk sambil ngaji itu biasa. Yang tidak biasa ustadznya mengajar sambil mengantuk itu yang nggak biasa. Ya, itu kalau ada nggak boleh Pak ngajar, bahaya itu. Ya, nanti jamaahnya pergi dia nggak tahu. Ya kok sudah pada pergi semua, orang ngajar kok ngantuk ya, itu nggak ada ya. Apalagi sambil berkendaraan, bahaya Pak ya, akan membahayakan semuanya ya. Baik ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Sudah masuk suruh silakan Bapak dan Ibu kalau ada yang ingin didiskusikan, silakan Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses apa? Oh iya. Oh iya. 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 Yang kedua? Iya, tanya yang bagus ya. Tidak ada keterangan ya di dalam tafsir-tafsir ya tentang jangka waktu ya, Nabi Musa bertemu ibunya. Tetapi kalau kita lihat dari sisi bahwa Nabi Musa itu masih menyusui ya, itu di masa manapun itu kan standar ya. Nggak ada orang 10 tahun masih nyusui apa ya? Ada nggak di sini? Wah ini sebelah sini bahaya nih ya. Orang 17 tahun masih mimi cucu ya sama ibunya, geplak sama ibunya ya, nggak bisa ya. Itu standar memang 2 tahun, tapi tidak ada penjelasan secara faktual ya, karena memang penjelasan itu tidak penting. Al-Quran juga tidak semua kisah-kisah itu disampaikan secara detail Pak, karena Al-Quran bukan kitab dongeng, bukan kitab cerita, tapi dia menceritakan sesuatu sesuai dengan konteksnya. Apa itu tujuannya yang ingin dicapai? Maka berapa lama ya jarak antara perpisahannya Nabi Musa dengan ibunya itu tidak dijelaskan, tetapi itu masih dalam masa menyusui. Apalagi Nabi Musa ternyata tidak mau menyusu sama sekali dengan yang lain. Kita asumsikan nggak mungkin sampai berbulan-bulan Pak. Kalau seorang anak manusia, apalagi masih bayi, tidak mau menyusui, itu berarti tidak mau makan, betul? Karena dia satu-satunya yang dikonsumsi adalah air susu ibu. Bisa bertahan berapa lama? Saya kok tidak mungkin sampai 1 minggu, bahkan mungkin jaraknya bisa 2-3 hari ya, karena pasti nangis terus itu. Sehebat apapun Nabi Musa Nabi, tapi kan manusia Pak, nggak makan tetap aja lapar, betul ya. Maka di situ jaraknya pasti pendek ya, tidak sampai bulanan ya, mati dulu lah, belum ini sudah mati karena nggak mengkonsumsi apapun, mengkonsumsi air susu ibu saja. Nah ini yang kita lihat seperti itu. Nah yang kedua, bagaimana kalau ada seorang ibu yang tidak mau menyusui putra dan putrinya? Itu dalam Al-Quran, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Di situ memang tidak ada perintah yang mengandung makna wajib, tapi Al-Quran menjelaskan di situ ya, menjelaskan di situ ya, untuk apa? Untuk menunjukkan kepada yang membaca, kita umat Islam, bahwa air susu ibu itu sangat penting. Apalagi di situ dijelaskan 2 tahun sempurna atau haulaini, 2 tahun secara utuh, itu adalah kesempurnaan menyusui anak bagi seorang ibu. Itu dijelaskan detail loh Pak. Jarang-jarang Al-Quran untuk berbagai hal itu menjelaskannya, bahkan disebutkan tahunnya. Jarang loh Pak, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting disebut itu Pak. Berarti apa? Ada rahasia, dan ini sudah diteliti oleh semua semua ahli sudah meneliti bahwa siapapun yang memberikan air susu ibu secara sempurna itu berdampak secara sangat signifikan, bukan hanya sekedar kepada fisik anak itu, tapi psikisnya, karena itu adalah darah ibunya
itu adalah diri dari ibunya yang masuk ke dalam sang putra atau putri, sehingga ikatannya di sini bukan semata-mata ikatan darah, tapi ikatan emosional. Itu yang jauh lebih penting ya. Jadi karenanya Pak, kalau dibilang dosa atau tidak, sebenarnya ya tidak ada redaksi yang menyatakan wajib, tetapi nanti akan dilihat. Kita kan kalau bicara fikih kan harus bicara usul fikih juga ya, bahwa dalam usul fikih dinyatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Misalnya apa yang mengarah kepada wajib menjadi wajib juga, apa yang menjadi wasilah untuk wajib menjadi wajib. Kalau anak ini kemudian sakit-sakitan gara-gara tidak disusui ibunya, betul, dan kemudian kesehatannya terganggu, pada akhirnya dia besarnya sakit-sakitan, ibadahnya tidak sempurna, itu sang ibu dosa. Karena apa? Dengan dia tidak memberikan air susu itu, anaknya jadi cacingan, anaknya jadi kuriman, anaknya jadi cungkring, betul ya. Jadi aspek seperti itu Pak dilihat ya, dilihat seperti itu. Tapi saya pikir ya, itu bukan hanya anak-anak tertentu. Saya punya anak kembar ya, yang kedua ketiga, yang satu disusuin penuh, yang satu tidak. Itu ternyata secara fisik berbeda. Yang disusui walaupun lebih kecil badannya, keker Pak, lebih kuat ya, lebih tahan banting ya, lebih tahan penyakit dibandingkan yang hanya beberapa bulan mendapatkan air susu. Karena kembar memang bukan apa-apa, karena air susu istri saya habis, tidak muat, tidak bisa, akhirnya ditambal. Yang satunya ditambal karena dia gede, yang pertama itu lebih gede, akhirnya air susu ditambah dengan air susu sapi ya, formula. Itu dampaknya sampai sekarang ya. Jadi karenanya Pak, apakah kemudian menjadi wajib atau tidak, lihat kondisi ya. Karena kalau kita bicara kepada usul fikih ya, itu bisa malah terkena hukum ya, bahwa yang tidak menyusui, apalagi dalam konteks apa, dia enggan menyusui karena karir, karena kerja. Dan kerja bagi wanita wajib atau enggak? Wajib atau enggak? Enggak kan? Melakukan yang sunnah malah meninggalkan yang wajib ya. Mengasuh anak kan kewajiban, betul, itu ditinggal, dosa ya. Mungkin dosanya bukan disusunya, tapi dosa meninggalkan kepengasuhan ya. Maka apapun itu, kan sekarang banyak bank ASI itu disimpan, kayak kan bisa simpen dulu, kemudian nanti kalau bapak ibunya sudah pulang disusukan atau minta bantuan siapa, bisa, semuanya bisa disiasati supaya tidak terkena dampak ya daripada apa yang dilakukan ibunya itu kepada anak-anaknya. Sudah miskin misalnya gitu ya, nggak dapat ASI lagi ya, nggak berpendidikan, waduh hidupnya bagaimana nanti ke depan. Kalau orang kaya nggak masalah ya, dia bisa kemudian membeli formula yang bagus. Ini kalau kemudian tidak, bagaimana ya? Maka jangan Bapak dan Ibu ini, untuk yang belum nikah atau yang sudah menikah masih muda ya, tolong hal-hal seperti ini tolong dibicarakan baik-baik dengan istri ya. Saya salah satu yang paling ketat kalau urusan ini ya. Adik-adik saya semuanya itu saya minta jangan satupun yang hanya pakai formula, kecuali terpaksa air susunya nggak bisa mengalir. Semuanya alhamdulillah disusui. Baik ya, sampai di sini kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa lana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarraqna ba'da tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a, qalban khashi'a, wa lisanan dhakira, wa yaqinan shadiqa, wa rizqan wasi'an mubaraka, wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', wa min 'ainin la tadma, wa min nafsin la tashba', wa min du'a'in la yusma'. Allahumma istajib du'a'ana washfi mardana warham mautana wa la tukhayyib fika raja'ana, akhtim bil baqiyatis salihati a'malana. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqna bil thariq. Assalamualaikum.